Cek cek. Selamat sore di video ini. Hari ini kita lanjutkan lagi, bukan project kan ya, merefresh motor Yamaha YT kepunyaan sendiri. Yaitu kemarin pas turun mesin ada masalah sedikit dan ada spare part yang harus diganti, yaitu baut mounting. Ini ya, baut mesin yang kerangka. Kenapa saya ganti? Karena memang sudah dratnya aus, terus udah juga agak sedikit apa ya, longgar, kurang padat. Karena ini bawaannya dari oksinilnya. Nanti saya mau ganti menggunakan baut yang stainless, tapi bukan stainless yang apa, yang full drat, tapi ini ada stainless yang ada apa ya, ada asnya itu nggak full drat, ada apa, bagian datarnya kayak seperti baut mounting ori. Nah, untuk YT, RX, RK, RXS itu sama. Untuk baut mountingnya itu ada 3. Yang pertama di sini, yang kedua di sini deket baut step, nah yang sebelah kiri ya nanti. Nah yang satu lagi ini ada di dalam, dan nanti pembongkaran juga ini harus dibuka. Kalau untuk bak sebelah kiri wajib dibuka karena salah satu bautnya ketutup oleh blok atau bak mesin yang sebelah kiri. Nah untuk bagian kanan itu nggak usah, tinggal baut aja. Nah saya sudah beli untuk baut dan murnya ini 3 biji. Ada ini untuk bagian depan kalau salah di sini. Nah ini untuk yang satu lagi, ini untuk bagian belakang yang di sini, dan yang satu lagi ini di bagian bawah. Nah kalau kalian bertanya kenapa yang 2 ada murnya sepasang sama baut, yang satu enggak, karena untuk yang bawah ini itu nanti sebagai murnya atau sebagai pasangannya itu di bagian step adanya, makanya ini hanya bautnya saja. Nah, saya ini beli dari Mr. Apo, pesen ini produkan dari TK Pro. Ini benar-benar full stainless, bukan keruman ataupun bukan besi yang dihaluskan. Ini harganya cukup terjangkau. Sepasang 3 seperti ini di kisaran harga 200 kurang. Beda-beda untuk setiap toko ataupun beberapa produkan. Nah, ini kita ganti sekalian, nanti kita ganti juga baut as yang lagi saya pesan. Ini juga udah lama. Untuk baut depan masih bagus, tapi kalau misalnya dapat pesanannya bagus juga, nanti kita ganti sekalian. Sama yang bagian belakang juga, syukur-syukur nanti saya dapat yang stainless biar kualitas bahannya bagus. Nah untuk head juga nanti saya bikin videonya untuk pembuatan atau penggantian head. Rencana saya head mau ganti menggunakan head 125Z. Nah kalau ini ori King dari 3KA, ini ori tahun muda untuk boringnya. Nah sebenarnya masih bagus, cuman saya pengen mengganti penampilan saja supaya lebih berbeda. Nah tanpa berlama-lama kita ganti saja baut mounting ini. Tetap saksikan video penggantiannya. Kita lanjutkan untuk pembongkaran sekarang.
Nah, sebelum pembongkaran untuk baut mounting ini yang stainless, saya juga sudah beli baut tengah di bagian arm. Ini original Yamaha, saya pesan di online beserta murnya juga. Ini kayaknya mah ASI, spare part ASI Yamaha, kualitasnya cukup bagus. Dan saya juga beli satu produk lagi untuk menambah atau mengganti spare part yang sebelumnya sudah tidak layak pakai. Saya ganti aja spare partnya. Nah, ini saya baru datang paketnya, kita ganti juga, yaitu spare part kunci. Ini buat ngencengin knalpot biar tidak digedor-gedor. Ini selain fungsi sebagai pengunci leheran knalpot yang di tengah, fungsi juga buat ngencengin di bagian baut komstir. Nah, lanjut saya juga beli satu paket lagi, kita buka. Paket ini spare part kecil, cuman fungsinya lumayan dibutuhkan, yaitu spare part yang ada di bagian stang. Ini spare part bandul atau jalus stang bisa dibilang. Ini saya beli yang bahannya stainless juga, karena biar kecil tapi bobotnya juga lumayan kalau untuk stainless. Kenapa harus cari yang berat kalau untuk jalus stang? Karena untuk satu meredam getaran, yang kedua itu supaya menjaga keseimbangan di area stang. Ini produkan dari CB9 kalau tidak salah, nggak tahu Heng. Ini banyak stainless. Nah, saya beli kemarin sepaket sama ini di online shop dengan harga yang relatif sedang, murah tidak, mahal juga tidak. Nah, kita akan pasang hari ini juga spare part yang ada di Yamaha YT ini. Kita refresh spare partnya supaya secara fungsi lebih bagus. Nah, pertama-tama saya mau pasang dulu untuk di bagian mounting. Awal mula kita copotkan dulu di bagian persneling ini, terus lanjut kita buka juga baut bak halter atau blok mesin sebelah kiri yang bagian kupling, karena salah satu baut mountingnya itu terhalang oleh bak atau tertutup oleh bak halter. Nah, untuk pemasangan tidak terlalu sulit, hanya membuka bak halter saja, dan kita lihat di bagian depan satu untuk baut mountingnya. Nah, ini yang di bagian bawah, dan ini yang di bagian tengah. Nah, untuk bagian belakang ini sudah saya double mur karena sudah aus atau sudah jelek ininya bautnya, dan bagian depan juga sama. Kita langsung buka saja. Untuk bagian yang belakang, atas belakang itu cukup mudah membukanya karena memang sudah selek atau sudah aus di bagian dratnya atau bagian ulirnya, makanya tidak terlalu kencang. Dan kenapa saya ganti, karena getarannya kerasa banget kalau misalnya baut mounting itu sudah jelek. Ditambah lagi untuk motor RX series itu memang selalu bergetar, segimanapun mesin adem, tidak berisik, tapi getarannya cukup banyak karena tidak ada stabilizer di bagian mesinnya atau balancer. Nah, untuk baut yang depan juga apalagi ini sangat berpengaruh karena
bersentuhan langsung dengan rangka yang sejajar dengan stang, itu ngaruh sekali kalau misalnya mountingnya sangat jelek. Nah, kita hanya cukup buka satu mur saja dan kita cabut bautnya. Kita pasangkan saja langsung untuk bautnya. Jangan lupa untuk kencangin sekencang-kencangnya. Jangan takut slack karena ini bahannya sudah stainless. Kalaupun yang pakai ori juga jangan tanggung, ngencenginnya harus benar-benar kencang karena memang ini baut yang sangat penting di bagian motor supaya motor tidak bergetar dan mesin juga aman, tidak dapat menimbulkan copot, apalagi ketika lagi dipergunakan saat touring. Nah, kita buka dulu yang bagian belakang dan pasang bagian depan juga, depan belakang. Nah, ini depan tampilannya seperti ini. Kalau stainless ini mengikat karena si mur dan bautnya itu sudah berbentuk topi. Ini lebih erat cengkramannya. Dan untuk bagian bawah kita pasang paling terakhir karena bagian atas itu yang mengunci. Bagian bawah kita buka dulu untuk baut stepnya dua-duanya karena yang bagian bawah untuk kepala bautnya itu slack. Untung saja masih bisa karena dengan kunci ring biasa, karena dengan kunci shock tidak bisa kebuka karena sudah sedikit aus untuk bagian kepala bautnya. Ini rata-rata kuncinya di angka kunci 14. Nah, untuk penggantian mounting itu sangat mudah, tidak memerlukan banyak kunci, dan meskipun harga baut sekian tapi untuk pemakaian itu cukup lama, ya ibaratnya jajan awet untuk bagian baut mounting. Nah, coba nanti kalian bisa rasakan sendiri kalau misalnya baut mounting sudah jelek atau aus, itu getarannya meskipun mesin sudah turun mesin ganti lahar semua, pasti getaran mah ada kerasa. Nah, kita langsung pasang saja. Kalau yang bagian bawah simple, hanya baut saja karena murnya itu ada terletak di bagian step depan. Jadi kalaupun misalnya slack di bagian bawah itu kemungkinan harus ganti step juga karena itu ngaruh untuk kencengin baut mounting yang bagian bawah. Nah, saya sudah menggunakan motor ini selama 2 tahun dan banyak spare part yang sudah diganti, termasuk baut mounting dan beberapa baut juga hampir semua harus diganti. Insya Allah nanti saya ganti full stainless karena bukan sebagai gaya ataupun bagaimana, karena untuk meningkatkan kualitas baut-baut supaya tidak mudah aus, lebih kuat dan tidak gampang copot ketika touring. Nah, selanjutnya kita ganti bagian jalur stang. Ini jalur stang juga cukup berpengaruh untuk keseimbangan dan juga meredam getaran ke area bagian stang. Makanya banyak stang-stang yang sekarang yang tipenya dicor, ada juga yang menggunakan bandul yang sangat berat. Nah, ini memang bandulnya kenapa menggunakan yang kecil, karena meskipun kecil tetap berpengaruh untuk keseimbangan dan supaya tidak bergetar di bagian stang. Kenapa ambil bahan stainless ataupun bahan baja itu untuk kita nyari beratnya supaya bisa menyeimbangkan.
Ini harganya murah, sekitar 50.000. Beli di online. Cukup worth it dengan tampilan yang lumayan bagus, bahkan sangat bagus, dan bahannya juga untuk pemasangan simple. Kalau untuk di Yamaha YT, nah mungkin sekian pemasangan baut mounting dan baut ataupun jalur setang. Nanti saya akan ganti beberapa baut. Tonton terus video-video lanjutan dari konten-konten saya di YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton juga video-video lainnya di YouTube ini. Sampai ketemu lagi. Ciao.